adik-adik, selamat sore. Selamat sore semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat berjumpa lagi. Ya, selamat berjumpa lagi. Selamat menikmati ibadah online tahun yang baru. Senang sekali Kak Yanti, aku bisa ketemu kembali. Iya, tapi aku juga kangen loh sama teman-teman yang lainnya. Kita ndak bisa bertemu secara langsung seperti ini ya Kak Yo ya. Kalian kangen ndak? Wah, ya, pasti kita kangen ya yang di sana. Oke. Tahun 2020 sudah lewat. Iya Kak Yanti. Kita sudah memasuki tahun yang baru 2021. Ya, dengan tahun yang baru kita masuk tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Satu kepercayaan yang tidak boleh kita lepas. Bersama Yesus kita pasti bisa melewati tahun 2021 ini dengan penuh sukacita. Ya, dengan jalan keluar yang lebih hebat lagi bersama Tuhan Yesus. Oke, kita akan awali ibadah kita. Kita akan pujikan Tuhan menggerakkan tangannya. Karena bersama Tuhan tidak ada barang mustahil. Kita sanggup melewati segala persoalan-persoalan yang nantinya sedang ada di depan kita. Kalau kita sudah dapat melewati tahun 2020 bersama Tuhan, kita juga akan melewati 2021 bersama Tuhan. Dengan tekun berdoa. Ya. Oke, semakin mantap iman kita. Oke. Kita akan pujikan Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang
Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu walaupun lewat streaming Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau lebih mencintai Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau. Karena kami mau dan kami rindu mengalami mujizat bersama Engkau. Kami rindu Tuhan berkarya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa ini kami minta. Amin. Amin. Ya, sore ini kita akan berbicara tentang alatnya Tuhan. Salah satunya yaitu kita ini, Kak Yo, Kak Yanti, kalian semua yang ada di rumah, mama kalian, itu adalah alat-alatnya Tuhan. Ya, kita semua adalah pasukannya Tuhan. Nah, kita akan pujikan aku tentara Tuhan. Yuk, kita semua bangkit berdiri ya yang di rumah yuk. Aku tentara Tuhan, ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Aku tentara Tuhan, ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Sekali lagi yuk. Aku tentara Tuhan, ku tetap maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Ku tembak dengan imanku. Sekali lagi, ku tembak dar dengan imanku. Ya, kita akan mengalahkan musuh kita akan mengalahkan kesulitan kita dengan iman kita. Ya, terus Ya, Kak Yanti, sekarang kita mau duduk tenang ya, mau dengarkan firman. Oke. Siapa ya yang dipakai Tuhan dalam firman sore hari ini? Ya, siapa ya? Kira-kira siapa ya? Siapa yang pingin tahu? Ya, Kak Yanti juga pengen tahu. Kalau kalian pengen tahu, siapkan hati kalian, siapkan telinga kalian untuk mendengarkan baik-baik ya. Karena firman ini juga untuk kita masing-masing. Tuhan berfirman untuk setiap anak-anaknya. Ya. Oke, siap? Siap. Ya. Sekarang Ibu mau panggil seorang nama di dalam firman Tuhan yang bernama, kita jarang sekali mendengarkannya. Ya, banyak Yang pasti Kak Yanti dengar itu Daniel, iya, Yusuf, Daud, iya, Yosua, iya, ya banyak sekali. Ada Musa, ya. ada Nah, Musa. nama ini kita jarang sekali dengar, tetapi supaya kalian kenal, ya, itu untuk kita masing-masing. Ya, firman itu. Ya? Namanya ada huruf Y-nya, ada huruf E-nya, ada terus? huruf H-nya, dan ada huruf U. Y, Ayo kita rangkai. Terus H, terus U. Siapa ya? Yuk sama-sama kita sebutkan dengan suara yang lantang. Siapa ya? Yehu. Ya, Yehu dipilih Tuhan. Sebenarnya setiap orang dipilih Tuhan. Ya, Tuhan berkenan mencintai kita semua. Kak Yanti, kita ini
anak-anak pilihan Tuhan. Amin, Tidak amin. ada yang disisihkan, ini tak pilih, yang ini enggak, minggir sana, enggak. Semua dipilih Tuhan. Tapi Tuhan seringkali merasa kecewa. Ada banyak raja-raja yang sudah dipilih Tuhan, mereka tidak setia, tidak taat, ya, membuat hati Tuhan kecewa. Hari ini Tuhan berkeliling di atas surga melihat siapa ya pengganti Raja Israel. Ya, Raja Israel. Semuanya mengecewakan, ya. Semuanya meninggalkan Tuhan. Pada awalnya mereka mau dengar-dengaran, tetapi mereka tidak setia. Lalu Tuhan mencari. Kalau cari-cari, kira-kira ketemu ndak ya? Kalau cari-cari, ada yang hilang, dicari-cari, pasti ketemu, ya. Lalu Tuhan menemukan seorang anak laki-laki dari orang biasa. Bukan anak raja, Kak Yanti, biasa, bukan ya? seorang pangeran. Dia dari rakyat jelata, dari orang biasa-biasa seperti kita ini. Biasanya kan yang jadi raja Pasti keturunannya kan raja dia ya. anaknya raja, pangerannya. Pangeran. Nah, ini Tuhan tidak. Tuhan memilih. Nah, aku menemukan ada seorang anak laki-laki yang taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Apa tandanya? Dia rajin berdoa. Baik itu berdoa sendiri maupun berdoa bersama-sama dengan keluarga atau teman-temannya. Nah, ini yang Tuhan berkenan. Satu hal, dia mencintai Tuhan. Tandanya suka berdoa. Karena dengan berdoa dia bisa berjumpa dengan Tuhan sendiri, ya. Melepas rindu, melepas kangen kepada Tuhan. Kalau cinta itu pengennya selalu ketemu, kepengen deket-deket, omong-omong, ya, mendengarkan, dan banyak yang dibicarakan. Tuhan berkenan, yaitu namanya Yehu. Lalu kalau dia orang biasa, kira-kira apa ya pekerjaannya ya? Dia seorang pemuda, ya, masih muda ya berarti ya, beliau ya? masih muda. Oh. Dia dipanggil seorang panglima. Apa itu panglima? Apa ya panglima itu? Pemimpin Pasukan prajurit, ya. di sebuah kerajaan, ya, di sebuah kerajaan. Di situ dia sangat dicintai oleh anak buahnya, prajuritnya itu. Kira-kira kenapa ya kok dia itu dicintai ya? Karena dia itu tidak mau melihat orang sendirian. Kalau ada prajurit yang sendirian, dia datangi, dia ajak omong-omong, Perhatian ya, gitu ya. memperhatikan. Kalau ada perhatikan. temannya yang tes, nangis, dia datang ditanya, mengapa kamu menangis? Lalu dihapuskannya air matanya, lalu diajak bersama-sama. Itulah cinta Yehu kepada Tuhan, dinyatakan cinta kepada teman-temannya. Sesama ya, Dan ya. pasti teman-temannya bertambah banyak atau bertambah sedikit ya? Bertambah banyak. Bertambah banyak. Lalu suatu hari karena Yehu itu tidak mau hidup sendirian, dia selalu mencari teman-temannya untuk bergabung bersama-sama. Seperti kalian ini pada sekolah minggu, tidak pergi sendiri kan? Kalian bersama keluarga. Ada enggak yang sama-sama dengan teman-temannya? Ajak temannya. Yuk sekolah minggu yuk. Bareng-bareng. Dulu sebelum kita ada COVID ini, ada ya beberapa yang ngajak temannya. Bu, ini Bu,
ada temanku yang baru daftar, oleh sama Bu Yohana sama Kak Tere namanya. Kak Yanti juga ya ada iya. kelasnya. Berarti jadi Yehu itu dipilih Tuhan. Dia bukan dari keturunan raja. Bukan pangeran. Terus ya? dipilih jadi raja oleh Tuhan. Ya. Karena dia hidup mencintai Tuhan. Dia Dipakai sebagai Tuhan. alat-alat Iya. sebagai alatnya Tuhan. Ya, pada suatu hari anak-anak, Yehu pada waktu bersama-sama, dia selalu bersama-sama dengan temannya. Dia tidak pernah mau hidup sendiri. Ya, lalu ada seorang nabi yang datang di pintu berpakaian nabi. Nabi itu pakaiannya putih dari bahan yang sederhana. Ya, lalu dia memanggil Yehu. Yehu, ya siapa? Ayo kita omong-omong sebentar di kamar sebelah katanya. Ya aku mau. Yehu selalu senang menambah temannya. Ya, lalu dia pergi ke kamar sebelah. Ternyata nabi itu adalah utusan Tuhan. Dia diutus untuk menyampaikan kabar gembira. Apa itu? Nah, kabar gembira itu kabar yang penuh sukacita. Apa itu kabar gembiranya, Bu Yo? Kabar gembiranya yaitu Yehu, kamu dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Wow, pasti senang ya dia ya. Senang sekali. Lalu Yehu bilang, tidak bisa ngomong apa-apa, dia hanya domblong, kaget, ya, terkejut, tetapi dia percaya, ya, karena dia percaya, karena seringnya dia berdoa, dia percaya akan semua firman Tuhan. Lalu nabi itu membuka sebuah botol yang berisikan minyak urapan, lalu mengurapi kepala Yehu. Itu sebagai tanda kalau Yehu diangkat sebagai raja atas pilihan Tuhan. Lalu dia kembali kepada teman-temannya. Teman-temannya tanya, "Hei Yehu, kamu tadi ada apa? Ngomong-ngomong apa?" Kepo ya, kepo teman-temannya itu. Ayo kasih tahu aku dong, kasih tahu aku. Jangan disimpan sendiri, aku juga pengen tahu kabar gembira apa. Yehu diam aja. Lalu Yehu tidak bisa menahan kabar sukacita ini. Lalu dia menyampaikan kepada temannya dengan hati yang penuh kegembiraan, dengan hati penuh ucapan syukur, karena bangsa Israel saat itu tidak mempunyai raja, tidak ada yang memimpin mereka, tidak ada yang mengingatkan mereka kalau mereka berbuat salah, ya. Nah, jadi mereka semakin jauh dari Tuhan, ya, semakin jauh. Lalu Yehu mengatakan, nabi tadi disuruh oleh Tuhan mengangkat, mengurapi aku untuk menjadi raja atas kita, Israel, ya, raja kalian. Yehu masih tetap rendah hati. Dia enggak sombong, ini loh aku sekarang jadi raja. Enggak, Yehu malah tahu kalau dia sekarang masih belum menjadi raja, karena dia belum menghadap raja yang di atasnya. Raja di atasnya masih ada, ya, dia sedang sakit, Raja Yoram, ya. Raja Yoram, ya. Nah, lalu teman-temannya itu bersorak kegirangan, "Hore, sekarang kita mempunyai raja." Lalu apa yang dilakukan kalau menyambut raja sebagai tanda kehormatan? Mereka membuka jubahnya, meletakkannya di lantai untuk Yehu boleh jalan di sana sebagai rasa hormat. Yehu boleh menjadi raja atas bangsa Israel, yang mereka berharap nanti di dalam kepemimpinan Yehu, bangsa Israel akan menjadi bertambah baik, dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Berarti ya, kita tidak boleh kecil hati, adik-adik. Iya. Siapapun kita, ya,
siapapun kita, masya kita masih kecil, masya kita orang yang enggak punya, bukan orang kaya, atau kita mungkin enggak pintar di sekolah kita, jangan berkecil hati. Karena Tuhan sanggup dan mau memakai kalian semua. Kan begitu ya Bu Yoya? Iya. Tidak harus kalian pandai juara kelas, tapi siapapun kita, ketika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus akan melihat kita. Tuhan memperhatikan kita dan mau memakai kita sebagai alatnya. Ya, seperti pujian kali ini. Masih ingat pujian ini, big or small. Siapapun kita, mesti besar kecil, ketika kita bersama Tuhan, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Kita akan pujikan ini. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Dengan gembira. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan kita bisa. Katakan big or small sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan ya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama-sama. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara besar. Siapapun kita, asal kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, asal kita taat kepada Tuhan seperti Yehu, masih muda, masih bukan dari keturunan raja, Tuhan akan memakai kita. Kita juga punya ayat hafalan, kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12a yang bunyinya, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena muda. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kamu muda. Ya, kita akan juga pakai craft ya Bu Yoya. Mari kita akan membuat craft kita untuk pelajaran sore ini. Nah, Kak Yo, tahu enggak peralatan perangnya Yehu? Perlengkapan perangnya itu dia selalu membawa panah. Lain. Lainnya lagi dia membawa pedang. Ya pedang. Kali ini kita akan buat pedang. Nah, seperti ini ya. Kita buatnya gampang. Dari kardus bekas ya. Pertama-tama kita siapin kardus. Nah, di sini Kak Yanti pakai kardusnya bekasnya susu Indomilk ya. Nah, lalu setelah itu Kak Yo, tolong. Ya. Ya, setelah itu
kita bagi, potong menjadi 2. Nah, kita potong. Oh, pertama-tama kita siapkan dulu perlengkapannya. Ada kardus, ya, kardus bekas, kardus coklat. Apalagi ya ini? Ada Terus penggaris, ada gunting untuk potong-potong. Kalian bisa gunakan cutter atau juga gunting. Nah, terus tak lupa juga pensil dan ya, spidol. Pensil atau spidol boleh. Terus untuk merekatkannya kita bisa pakai lem atau double tape. Ya. Nah, langkahnya begini. Pertama-tama kardus ini kita potong jadi 2, ya. Kita potong jadi 2. Kita potong jadi 2. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, sudah jadi 2 kan? Nah, sudah jadi 2. Kita buka lalu kita potong jadi 2, ya. Jadi 2. Ya, agak menengah. Nah, kita potong sudah jadi 2. Nah, sudah selesai. Sudah selesai kita potong jadi 2. Lalu kita bikin pola, ya. Kita bikin gambar. Nah, ukurannya Kak Yanti sudah buatin, ya. Sudah buatin seperti ini. 1, 2. Nah, seperti ini ya. Nanti kita bikinnya seperti ini. Nah, panjangnya di sini dipakai 60 cm, ya. Tapi kalau kalian pakai kardus yang ini cuman 55, ya. Nanti kalian bisa kurangi, bisa bikin sekehendak kalian, sekreatif kalian. Ya, ini cuman kira-kira aja. Terus kita bikin lebarnya 16 cm. Nah, terus dari atas ke bawah kita ukur 15 cm. Nah, ini kalian boleh boleh contoh. Nah, kita sudah gambar polanya, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Kita gunting, krik 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 krik. Krik. Nah, nanti kira-kira akan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kita buat 2. Atau kalau kalian kepengen lebih tebal, boleh didobel 3. Ya, kalau ada banyak kardusnya. Lalu kita buat 2. Nah, seperti ini. Kita buat 2. Nah, setelah selesai 2, ya. Ini lebarnya Kak Yanti pakai 4 cm. Untuk lebarnya ini 4 cm, ini 4 cm. Terus yang atasnya ini Kak Yanti tambahi 1 cm, 1 cm jadi 6 cm. Jadi supaya agak miring gini ya. Agak miring ke atas gini. Nah, setelah itu kita tempel. Nah, jangan lupa adik-adik, kalau kardus itu kan, nah ini ada tekuannya. Kalau kita nempel supaya kuat, kita jangan sama, ya. Kita seling. Jadi kalau yang ini ditekuk, ya, yang di atas, terus ini tekuknya diginikan. Nah, jadi supaya bisa menguatkan, ya, satu dengan yang lain. Nah, tolong Buyo ditempel. Ya, ini Kak Yanti di sini pakai double tape. Nah, kenapa Kak Yanti pilih peralatan perang yang dipakai oleh Raja Yehu itu pedang? Ya, karena ini ada di dalam Alkitab, ya. Pedang musuh kita saat ini bukanlah teman kita, bukan orang tua kita, tapi musuh yang ada di dalam yang kita hadapi saat ini adalah penguasa-penguasa di udara. Yaitu apa? Ada roh iri dengki, ada roh serakah, ada roh males. Nah, untuk melawannya kita perlu menggunakan ini, firman Tuhan. Nah, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 17 bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh,
ya. Jadi kita ketika melawan musuh-musuh kita gunakan. Nah, ini sudah selesai. Ya, nanti kalian boleh hias ya, dikasih manik-manik atau apapun, dikasih cat warna emas boleh. Nah, ini sudah jadi, ya. Nah, ini untuk sebagai simbol aja bahwa mengingatkan bahwa kita saat ini berperangnya pakai pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ya, ketika kita mengetahui semuanya tentang firman Tuhan, kita rajin belajar, kita akan punya senjata untuk melawan si iblis, untuk melawan penguasa-penguasa di udara, roh serakah, roh iri hati, roh dengki, ya. Contohnya seperti ini. Roh malas, misalnya seperti ini. Kalau teman kita jahat, nakal sama kita, apa yang kita perbuat? Apa kita balas kejahatan? Enggak, kita pakai pedang roh. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Atau misalnya kita malas, malas berdoa, malas belajar. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau Kak Yanti ingatnya begini, aku enggak mau kalah dengan semut. Karena Tuhan bilang, belajarlah kepada si semut. Nah, atau juga gini, kamu harus bekerja supaya kamu bisa makan. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pun melawan iblis pakai firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ada tertulis. Nah, seperti itu. Karena firman Tuhan ini berisi, Buya tahu enggak? Berisi apa yuk? Firman berisi tentang ada janji-janjinya Tuhan, ada perintahnya Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan kita. Maka adik-adik jangan lupa, ya. Jangan lupa, ya. Ini supaya kita tahu dan kita bisa menggunakan pedang ini apa? Kita harus tahu dulu. Makanya harus rajin baca firman, ya. Mendengarkan firman. Mulai tahun 2021 kalian harus rajin baca firman supaya kalian bisa berperang melawan penguasa-penguasa di udara yang menjadi musuh kita. Ingat, musuh kita bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Oke? Ya Kak Yanti, aku akan ingat-ingat pesan dari Kak Yanti untuk tahun 2021. Semakin aku mau menjadi semakin lebih baik, berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai seperti Yehu tadi. Walaupun masih muda, walaupun bukan berasal dari keluarga yang kaya, siapapun kita tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.